Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pesawat jenis karavan milik maskapai Smart Air tergelincir di Bandara Kaminggaro, Kabupaten Puncak. Disambar petir, kapal pencari ikan terbakar di Mimika. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata ditembak tentara karena berusaha membakar puskesmas Puncak. Polres Merauke sudah memetakan sejumlah tempat pemungutan suara yang dianggap rawan saat pemungutan suara 14 Februari mendatang. Dari 770 TPS di Merauke, ada 12 TPS yang masuk dalam kategori sangat rawan. TPS ini membutuhkan pengamanan ekstra. Untuk itu, Polres menyiagakan personel untuk mengamankan proses pemungutan suara di TPS tersebut. Untuk kategori TPS rawan dan sangat rawan, Polres akan menyiagakan 2 polisi. Memang jumlah TPS itu 774 ya. Personel kita yang dilibatkan Polri itu 436 ya. Kemudian dari TPS ini kan ada kategori-kategori. Ya. Tidak semua TPS satu anggota, tidak. Jadi ada yang sangat rawan, ada yang rawan, ada yang kurang rawan. Kalau yang sangat rawan itu 2 personil, 1 TPS, 2 linmas. Itu pun jumlahnya hanya sekitar 11 TPS yang kategorikan sangat rawan. Nah, ada yang kondisi rawan, itu sekitar berapa saya lupa, 22 TPS kah. Sisanya ini kurang rawan, kategori ya kondusif lah, hijau lah warnanya. Nah, sisanya ini bisa kita tempatkan 2 personil membawahi 4 TPS. Jadi 1 personil bisa membawahi 2 TPS. Yang jarak TPS-nya tidak berjauhan tentunya, paling hanya beberapa ratus meter. Sehingga dia bisa kontrol sebelah kerjasama dengan linmas. Kalau linmas tetap ada di TPS masing-masing. Polisi juga meminta kerjasama seluruh masyarakat agar melapor jika melihat hal mencurigakan saat berada di TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bupati Merauke Romanus Baraka memastikan tahapan pemilu di Merauke berjalan sesuai jadwal. Romanus mengatakan perangkat desa yang ada di 22 distrik sudah siap menggelar pemilu 14 Februari mendatang. Pihaknya tinggal menunggu Komisi Pemilihan Umum mendistribusikan logistik ke setiap TPS. Sampai dengan hari ini seperti biasa dalam beberapa event pemilu yang sudah pada prinsipnya aparatur dan seluruh rakyat siap untuk ikut coblos, dan kami berterima kasih kepada TNI dan Polri bahwa puji Tuhan alhamdulillah sampai hari ini Merauke tetap aman, sehingga kalau ada isu lain di luar yang melarang warga untuk datang ke TPS besok untuk Merauke nggak ada cerita gitu. Saya instruksikan kepada semua aparatur untuk wajibkan rakyat sampai ke lini kampung, kepala kampung ya wajibkan rakyat datang ke TPS karena satu suara Anda menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan begitu. Dan itu saya pastikan Merauke aman gitu. Karena kami dengan TNI, Polri ya cukup kuat, KPU juga kami sudah beri supporting untuk bagaimana pentahapan dan pelaksanaan pemilu sesuai aturan bisa berjalan. Bupati juga meminta seluruh warga berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan calon legislatif karena suara warga sangat menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masih ada lagi? Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menggelar rapat teknis bersama seluruh panitia pengawas pemilihan tingkat distrik. Bawaslu memfokuskan pada pengawasan saat penghitungan suara di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Seluruh pengawas harus jeli dan responsif ketika menyikapi pelanggaran. Kami juga memberikan gambaran kepada jajaran kita di tingkat distrik, terutama rekan-rekan Panwas distrik di 17 distrik untuk bagaimana mengetahui jenis-jenis pelanggaran pemilu apa saja yang diberikan kewenangan oleh undang-undang bagi jajaran kita di bawah untuk melaksanakan sebuah proses penegakan. Jadi pada penyampaian materi lebih menitik fokuskan pada bagaimana pelanggaran tindak pidana pemilu dan pola penanganannya pada masa tenang. Sehingga ini yang menjadi titik fokus, tetapi juga tadi kami juga telah menggambarkan secara umum tentang jenis-jenis pelanggaran yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk kami pengawas pemilu baik Bawaslu Kabupaten tapi juga jajaran Panwas distrik untuk melakukan pola penanganan pelanggaran di tingkat bawah. Pengawas tingkat distrik juga diminta berkoordinasi dengan kepolisian jika menemukan pelanggaran pidana sehingga bisa segera diatasi dini. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.